warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas B ingin memperkenalkan alat peraga kelompok kami yang dinamakan BEMATIK, yaitu bedah rumah matematika. Di sini kami juga akan menjelaskan cara penggunaan dari alat peraga ini. Siapkan dadu terlebih dahulu. Kemudian, diskusikan dengan pemain tentang kemungkinan hasil yang terjadi ketika dadu dimasukkan. Misalnya, kemungkinan hasil adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Masukkan dadu ke dalam pipa, pastikan dadu berada di dalam pipa dan tidak bisa dilihat oleh pemain. Amati hasil dadu yang dikeluarkan dari pipa. Catatlah hasil lemparan dadu untuk melacak kemungkinan hasil yang terjadi selama percobaan. Setelah melakukan beberapa lemparan, analisislah hasilnya. Kemudian, diskusikan apakah hasilnya sesuai dengan harapan dan bagaimana peluangnya terbentuk. Siapkan dadu terlebih dahulu. Diskusikan dengan pemain tentang kemungkinan hasil yang mungkin terjadi ketika dadu dimasukkan. Di sini, saya memiliki soal berapa peluang munculnya mata dadu 5 pada 10 kali lemparan. Kemudian, masukkan dadu ke dalam pipa dan pastikan dadu berada di dalam pipa dan tidak bisa dilihat oleh pemain. Amati hasil dadu yang dikeluarkan dari pipa. Lakukan pelemparan dadu sebanyak 10 kali lemparan. Catatlah hasil lemparan dadu untuk melacak kemungkinan hasil yang terjadi selama percobaan. Setelah melakukan 10 kali lemparan, analisis hasilnya. Berikut adalah hasil analisis dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 10 kali. Sehingga peluang mata dadu 5 pada 10 kali lemparan adalah 1/10. Misalkan pondasi rumah sebagai kubus besar dan siapkan sejumlah kubus kecil dengan sisi yang lebih kecil. Dimisalkan sebuah kubus kecil adalah satu satuan volume. Letakkan kubus-kubus kecil di dalam kubus besar. Hitung berapa banyak kubus kecil yang bisa muat di dalamnya. Volume kubus besar adalah jumlah total kubus kecil yang bisa memuat di dalamnya. Kemudian, untuk menentukan luas permukaan, letakkan kubus kecil di masing-masing sisi kubus besar. Hitung berapa banyak kubus kecil
di dalam satu sisi kubus besar. Luas permukaan kubus besar adalah jumlah luas semua sisi kubus besar. Pada materi dimensi 3 bangun ruang beraturan, terdapat contoh soal. Berapa volume dan luas permukaan dari kubus besar jika dimisalkan panjang sisi kubus kecil adalah 5 cm. Untuk menentukan volume dari kubus besar, letakkan kubus-kubus kecil dengan panjang sisi 5 cm ke dalam kubus besar hingga memenuhi kubus besar. Hitung berapa banyak kubus kecil yang dapat muat di dalamnya. Maka, volume dari kubus kecil adalah 5 kali 5 kali 5, yaitu 125 cm3. Sehingga, volume kubus besar adalah jumlah total volume kubus kecil yang dapat muat di dalam kubus besar. Dikarenakan banyak kubus kecil yang dapat muat dalam kubus besar adalah 27 kubus kecil, maka volume kubus besar adalah 27 kali volume kubus kecil, yaitu 125 cm3, dan hasilnya 3.375 cm3. Kemudian, untuk menentukan luas permukaan, letakkan kubus kecil di masing-masing sisi kubus besar. Lalu, hitung berapa banyak kubus kecil dalam satu sisi kubus besar. Sehingga, panjang sisi kubus besar adalah 3 kali 5 cm sama dengan 15 cm. Luas permukaan kubus besar adalah jumlah luas semua sisi kubus besar. Dikarenakan banyak sisi pada kubus ada 6 dan panjang sisinya adalah 15 cm, maka luas permukaan kubus besar adalah 6 kali 15 kali 15 dan hasilnya 1350 cm persegi. Siapkan soal yang berkaitan dengan konsep perhitungan luas. Misalkan, kita akan mencari luas lantai dalam ruangan yang berbentuk persegi. Kita akan menghitung kira-kira ada berapa ubin yang dapat menutupi luas lantai. Setelah dihitung, banyaknya ubin sama dengan luas daerah lantai ruangan. Kemudian, cari luas lantai dengan menggunakan rumus luas persegi, sehingga dapat diketahui luas dari lantai ruangan tersebut. Terdapat suatu permasalahan, yaitu di dalam rumah ini terdapat sebuah ruangan yang bernama ruang tamu yang memiliki panjang 6 meter dan lebar 3 meter. Kemudian kita akan menghitung berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk memenuhi ruang tamu ini. Jika diketahui ubin yang dipakai berukuran 30 cm dikali 30 cm. Penyelesaian diketahui panjang ruang tamu 6 meter, lebar ruang tamu 3 meter, panjang ubin 30 cm, lebar ubin 30 cm. Ditanya, berapa jumlah ubin yang dibutuhkan untuk memenuhi ruang tamu tersebut? Jawab, langkah pertama yaitu menghitung luas ruang tamu. Luas ruang tamu sama dengan panjang ruang tamu kali lebar ruang tamu, sama dengan 6 meter kali 3 meter, sama dengan 18 meter persegi. Langkah kedua, mengubah ukuran ubin ke satuan meter. Panjang ubin sama dengan 30 cm, sama dengan 30 dibagi 100, sama dengan 0,3 meter. Lebar ubin sama dengan 30 cm, sama dengan 30 dibagi 100, sama dengan 0,3 meter. Langkah ketiga yaitu menghitung luas ubin. Luas ubin sama dengan panjang ubin kali lebar ubin, sama dengan 0,3 meter kali 0,3 meter, sama dengan 0,09 meter persegi. Langkah keempat yaitu membagi luas ruang tamu dengan luas ubin. Jumlah ubin sama dengan luas ruang tamu dibagi luas ubin, sama dengan 18 meter persegi dibagi 0,09 meter persegi, sama dengan 200 ubin. Jadi, ubin yang dibutuhkan untuk memenuhi ruang tamu tersebut adalah 200 ubin. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.